Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang topik-topik utama dalam manajemen SDM. Kali ini saya akan cerita tentang kompensasi finansial langsung. Jadi sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa karyawan itu bekerja bukan mencari pekerjaan sebetulnya, tapi mereka itu pengen mencari uang untuk menghidupi diri dan keluarganya supaya bisa bertahan hidup atau berkembang hidupnya. Nah, manajemen SDM punya tanggung jawab untuk menyusun model penggajian atau payroll atau remunerasi didasarkan pada beberapa kriteria yang nanti kita bahas. Nah, istilahnya nanti ada dua. Jadi ada istilahnya kompensasi ya. Kompensasi itu berarti hasil kerja atau gaji ya. Itu ada yang sifatnya finansial langsung dan ada yang non finansial. Nah, kalau finansial langsung bisa dalam bentuk gaji pokok, kemudian ada tunjangan-tunjangan, ada tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan shift dan lain sebagainya. Kemudian di sana ditentukan besarannya sama variabel dependennya. Jadi misalkan ada yang paling gampang tunjangan jabatan. Kalau tunjangan jabatan tentu jabatan yang paling tinggi memiliki nilai tunjangan yang lebih besar daripada yang jabatannya lebih rendah. Jadi ada variabel yang menentukan besaran gaji atau besaran kompensasi finansial langsung terhadap jabatan seorang. Ada lagi penghargaan didasarkan pada kehadiran, kayak tunjangan shift, kemudian tunjangan makan, tunjangan transport, kadang dikaitkan dengan kehadiran seorang. Kemudian ada yang didasarkan pada tim, jadi ada tunjangan tim misalkan, ada tim A, tim B dan sebagainya. Nah, sementara tunjangan sendiri, jadi ada komponen dasarnya adalah ada gaji pokok plus tunjangan. Jadi penggajian itu ada gaji pokok yang itu ada struktur penggajiannya didasarkan pada beberapa parameter dan ada tunjangan yang bersifat finansial. Nah, itu tadi yang tak bilang ada tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan, tunjangan kehadiran, dan lain sebagainya. Dan selain itu, selain tergantung pada jabatannya, ada juga yang dikaitkan dengan prestasi kerjanya. Itu biasanya dinamakan dengan insentif. Kalau tadi kan tunjangan, ada yang namanya insentif. Insentif itu bisa didasarkan pada kinerja individu maupun kinerja kelompok. Insentif itu ada insentif bulanan, ada tahunan, ada berdasarkan pada prestasi kerja sebulan, 2 bulan, atau yang setahun dan sebagainya. Contohnya adalah misalkan kamu punya target untuk memproduksi barang 100 kilo dalam 1 bulan. Ternyata kamu bisa mencapai 120 kilo. Maka 20 kilo lebihnya itu dianggap sebagai prestasi kerjamu dan itu bisa menghasilkan, berpotensi menghasilkan insentif kalau memang perusahaan itu memiliki sistem insentif yang cukup bagus. Prinsip insentif itu diberikan secepat mungkin sehingga orang bisa, karyawan bisa memahami bahwa itu didapatkan karena kerja keras kita untuk mencapai target kinerja tertentu. Jadi tadi ada yang didasarkan pada jabatan, ada yang didasarkan pada prestasi kerja,
dan ada juga yang didasarkan pada tingkat kesulitan. Ada beberapa jabatan yang tingkat kesulitannya tinggi, biasanya ada semacam tunjangan atau insentif tertentu. Misalkan crane operator, misalkan itu karena posisinya di atas, misalkan 8 jam harus nongkrong di pulpit di sana, sehingga tingkat kesulitannya tinggi. Kadang-kadang ada tunjangan khusus untuk itu. Sama dengan karyawan yang bekerja shift, itu ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan karyawan itu dikasih susu, dikasih telur, dan sebagainya. Istilahnya ditambah gizinya lah. Nah, kalau gizi dan sebagainya nanti di istilahnya kompensasi tidak langsung. Yang kita bicarakan sekarang adalah kompensasi finansial langsung, jadi yang terkait dengan uang. Nah, itu kira-kira prinsip dasarnya. Nah, selain kompensasi finansial langsung, ada juga kompensasi atau tunjangan yang sifatnya tidak langsung. Jadi bisa dalam bentuk contohnya perumahan dinas, kemudian mobil manajer, mobil direktur, terus kemudian fasilitas BPJS, kemudian ada BPJS pun ada dua, ada BPJS tenaga kerja, ada BPJS kesehatan, kemudian ada pembayaran premium dan sebagainya. Jadi sebetulnya gaji pokok dengan tunjangan baik langsung, tunjangan finansial langsung dan tunjangan tidak langsung itu kadang-kadang ya hampir 2-3 kali lipatnya biaya tenaga kerja itu terkait juga tunjangan dan kompensasi baik langsung maupun tidak. Itu semuanya harus dihitung dengan uang sehingga memerlukan, oleh karena itu memerlukan yang perencanaan human capital planning atau HRD planning yang awal-awal kita ceritakan kemarin, itu konteksnya di situ. Karena ya, memang kayak UMR itu kan gaji pokok atau upah pokok plus tunjangan tetap yang dihitung, dan tunjangan di peraturan yang lama, tenaga kerja yang lama itu tunjangan pokok tidak boleh lebih dari 25%. Ada syarat itu. Jadi kalau gaji 100 tunjangan finansial itu maksimum 25%. Tapi kan tidak, yang itu tunjangan tetap, yang tidak tetap kan banyak. Yang sifatnya tunjangan kinerja itu sifatnya tidak tetap. Jadi boleh lebih dari. Jadi minimal 25% bisa. Maksimum 25% bisa. Dan itu di luar yang lain. Jadi gaji pokok itu kadang-kadang di perusahaan-perusahaan yang sudah mapan gaji pokok bisa jadi kecil tapi tunjangannya yang besar. Jadi ya itulah dinamikanya. Dan itu akan memotivasi karyawan untuk berkembang lebih jauh lagi. Oke, ada sedikit lagi lingkungan kerja yang aman dan sehat. Itu juga menjadi concern atau menjadi bahasan di manajemen SDM. Karena kesehatan merupakan kunci, ya kesehatan dan keamanan kerja itu menjadi prioritas yang tinggi bagi perusahaan. Kalau sampai karyawannya kecelakaan kerja itu menjadi catatan hitam bagi perusahaan itu. Dan itu SDM harus mempertimbangkan itu. Nah, itu kecelakaan kerja itu banyak banget. Dan itu harus ditangani, termasuk juga bagaimana bagaimana layanan kesehatan diberikan ke karyawan. Apakah sifatnya asuransi, apakah sifatnya lamsam atau yang lain, atau barangkali kalau ada tagihan baru di reimburse dan sebagainya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu supaya itu tidak terjadi, dan itu besar banget biayanya. Kalau seseorang udah kecelakaan kerja gitu ya, selain dia kita harus tetap bayar
gaji dia tidak ada produksinya, juga ada biaya-biaya tambahan akibat itu. Jadi cukup besar juga biayanya kalau terjadi. Oleh karena itu perusahaan harus mulai atau perusahaan itu selalu mempertimbangkan bagaimana suasana kerjanya itu bagus, kemudian kesehatan lingkungan juga dijaga sehingga itu tidak sampai terjadi. Jadi yang perlu diingat juga karyawan itu kerja kan minimal 8 jam per hari dari 24 jam atau di dalam satu minggu itu setidaknya 40 jam per, per pekan. Itu waktu yang cukup lama. Sehingga kalau di dalam kerja itu kurang nyaman atau tidak enak, itu berpengaruh secara psikologis terhadap dia, bahkan bisa secara fisik akan mengganggu kesehatan dia. Dan oleh karena itu, Human Capital Management atau SDM, manajemen SDM, harus juga menangani masalah itu. Luas juga kan programnya. Oke, kita lanjutkan lagi hubungan industrial atau hubungan dengan serikat pekerja dan perundingan bersama. Jadi salah satu tugas manajemen SDM juga harus menyusun peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan serikat pekerja biasanya yang menentukan kewajiban perusahaan apa, kewajiban karyawan apa. Dan itu harus disusun setiap 2 tahun sekali harus diperbarui. Jadi ada namanya perjanjian kerja bersama. Dan itu dilindungi undang-undang. Jadi dan SDM harus paham masalah itu. Kemudian ada hubungan kekaryawanan internal. Jadi antar karyawan kadang-kadang hubungan kerjanya nggak bagus. Kemudian apa namanya, ada disiplin dan tindakan banyak sekali. Nah, inilah hubungan karyawan internal ini yang biasanya dinamakan dengan personalia. Dia yang bertanggung jawab mengurusi ini. Makanya konsep personalia itu konsep lama, dia hanya ngurusi ini doang. Jadi nggak sampai pengembangan dan sebagainya. Oke, satu kali lagi kalau nggak salah bahasan kita tentang manajemen sumber daya manusia global ini tema baru ya di dunia manajemen SDM, apalagi di Cilegon ya. Demikian banyak perusahaan-perusahaan asing, modal asing maksudnya, seperti Krakatau Posko, KNSS, kemudian ada Krakatau Osaka Steel, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, memang sebagai karyawan lokal kita diperlakukan sesuai undang-undang tenaga kerja di kita. Tapi bagi karyawan asing, maksudnya expatriate atau dalam hal ini konkretnya karyawan karyawan Posko atau karyawan Nippon atau karyawan Osaka datang ke sini, dia diperlakukan sebagai karyawan yang bekerja secara global, yang menganut prinsip-prinsip peraturan secara global yang bisa saja mengikuti pola Jepang atau mengikuti pola Korea. Dan itu menjadi bahasan tersendiri pada manajemen sumber daya manusia ini. Oke, kira-kira itu tema-tema besar di di mata kuliah manajemen SDM. Saya tidak terlalu yakin semuanya bisa tak sampaikan semuanya karena barangkali juga itu masih baru di dunia adik-adik sekalian. Tapi setidaknya saya ingin bahwa adik-adik punya concern di sini, punya kepedulian di sini, sehingga suatu saat kalau adik-adik punya masalah dengan manajemen sumber daya manusia, adik-adik sudah paham kira-kira apa sih problem yang ada. Tidak harus semuanya adik-adik tangani sekarang dan menguasai sekarang, tapi pemahaman kerangka berpikir adik-adik harus sudah
bisa memahami kompleksitas di dunia human capital development atau human resource development atau namanya manajemen sumber daya manusia. Kira-kira itu saya akhiri sekian diskusi kita tentang topik-topik utama manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya nanti per term kita berusaha untuk memecah atau mau membahas lebih detail dari masalah-masalah itu. Gitu. Doakan kita sehat semuanya. Semoga ini kita bisa dapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.